Pak, mohon maaf. Kenapa? Ini saya kira panelis ini hanya terjebak retorika lirik. Ya, tapi dari lirik ini oh, nggak bisa. Begini, kalau Anda mengatakan anaknya 2, 4 atau berapa hanya dari jumlah penyebutan anakmu. Saya tanya sekarang, Bang Thoyib berapa sebenarnya? Saya tanya itu. Bang Thoyib disebut berapa kali? Bang Thoyib. Sama. Iya. Kedua lagi Bang Thoyib. Betul. Jadi belum bisa ditentukan itu ya? Tidak. Menurut saya justru anaknya itu 1. Anaknya 1 dari mana? Dari mana? Jadi ketika Bang Thoyib disebutkan orang yang sama. Iya. Anakmu ini orang yang sama. Di lirik terakhir tuh, anakmu rindu ingin bertemu. Anaknya tuh namanya rindu. 1. Kalau 2 harusnya rindu dan siapa gitu. Berarti anaknya rindu ya. Anaknya nggak rindu. Hah? Kalau saya kupas dari bait alinea ketiga ya, atau keempat di sini ya. Bapak kayak baca undang-undang. Bang Thoyib, tak pulang-pulang anakmu panggil namamu. Iya. Ini anaknya Bang Thoyib lagi kesurupan. Hah? Karena anakmu? Iya, panggil namamu. Orang kesurupan nggak manggil bapaknya, kali bapaknya udah meninggal. Coba lihat, diplomatik ini saya. tolong ini jangan melebar kemana-mana. Tolong duduk. Ya, duduk. Tolong duduk. Kalau Anda nggak duduk, saya berdiri loh. Ya berdiri aja. Bapak jangan diri dong. Ini kita balik lagi nih ke masalah Bang Thoyib. Jadi saya takutnya hilang. Ini Pak, saya ingin bertanya sebenarnya. Ini yang tidak pulang itu sebenarnya siapa? Nah, menurut Anda? Bang Thoyib. Kalau Anda bilang itu Bang Thoyib itu kesalahan fatal. Kenapa kan Bang Thoyib yang... Justru yang tidak pulang ini yang nggak ketahuan siapa, makanya juga nggak jelas. Yang terindikasi adalah anaknya namanya Rindu satu-satunya. Ya. Bang Thoyib dia pergi kemana nggak pulang-pulang. Ya. Anda tahu, Bang Thoyib. Jadi seorang abang ini Thoyib, dia pergi ke YIB. Ini harus kita cari. Bukan Bang Thoyib. Lah ya Thoyib. Kalau DIY itu berarti ke daerah istimewa Yogyakarta. Ini masalahnya YIB. Yogyakarta istimewa bro, nggak mungkin. Jadi ini itu dia tuh ke seorang abang Thoyib. Ya YIB ini harus kita pecahkan. YIB itu yang istimewa Betawi, berarti Jakarta. Masalahnya kan Jakarta ini luas. Iya, nah, makanya. Yang hilang sebenarnya belum tentu Bang Thoyib ini. Jadi, Pak, ini barusan Bang Thoyib SMS saya. Katanya lagi mimpin ceramah, Pak. Bang Neni itu khotib. Khotib. Kenapa? Sebentar. Gemes dia, gemes. Ih, Bapak kok gemes mulu sih, Kenapa sih, Pak? Kelihatannya kayak ular keket ya? Sadarlah sayang, ingat anak istrimu. Cepatlah pulang, semua rindukan dirimu. Ini mohon maaf, ini sekali lagi, sedikit aja. Ya. Ini sudah beda makna lagi kalau Oki Lukman nyanyinya ke Pak Jarwo bukan Bang Thoyib. Apa? Bang Thoyib. Kenapa? Silakan. Pak. Ya. Yang nomor 12 sudah hidup lagi belum? Gini Pak. Tadi udah nomor 12. Saya dari Gerakan Organisasi Bahagia Karena Orkes. Disingkat Gerobak Orkes. Ya. Kalau saya sebenarnya sederhana Pak. Kesimpulannya ini hanya satu. Ini entah penyanyi, entah pengarangnya, yang jelas satu, pikun. Kok pikun? Yang kedua, gaptek. Coba saya mulai dari yang kedua. Kenapa saya anggap gaptek? Kenapa? Karena ada pertanyaan, kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa? Hello. Lo kan sudah ada handphone, sudah ada BBM. Harusnya kan dia bisa telepon. Masa Yolanda nggak punya telepon sih? Kan dia nggak boleh sama polisi. Kalau Anda suzon aja di penjara. Ini kasusnya nggak ada hubungannya dengan penjara. Tapi pernah Yolanda balas, cuman nggak dibalas lagi. Yolanda balasnya kan ditanya, kamu di mana? Ya. Yolanda lagi di kantor polisi, kirim pulsa dong. 100. Ya. Iya. Kirim 100. Jadi yang pertama, dia tidak memanfaatkan teknologi. Sudah ada alat komunikasi, kenapa nggak dipakai? Kan bisa tanya, sewaktu-waktu telepon bisa langsung diangkat, tahu di mana, dengan siapa, lagi ngapain harusnya ya. Ya. Yang pertama, yang kedua, kenapa saya katakan pikun? Pikun dari mana? Tolong Anda cermati teksnya. Kalimat pertama adalah kemarin kau datang menemui aku, betul? Ya.
Betul. Kemarin kau datang menemui aku. Iya. Tiba-tiba dia bertanya, semalam berbuat apa? Semalam itu adalah kemarin. Wah. Itu dia pikun. Bukan pikun. Orang kemarin menemui dia, kok ditanya Mungkin semalam. Apa sih lo? Bukan pikun. Mungkin Bukan itu. Itu pikun namanya. Orang kemarin menemui aku kok ditanya semalam berbuat apa. Sudah Sekarang jelas. tuh lagi zaman Pak berkepribadian ganda. Itu lagi zaman Nggak lagi tren. bisa dong. Pak, Dia ingatan pendeknya memang udah hilang udah mungkin. hilang. Artinya kemungkinannya itu. Ya, Jadi ya ini itu kan bukan salah pendapat orang Yolanda. berbeda-beda sebenarnya. Enggak, ini harus benar ini. Ya terserah Anda. Saya bunuh lagi ya terapisnya ya. Kalau kamu masih protes. Nah, sekarang Tapi saya nggak ngerti dari tadi lagu-lagunya Pak. Pak, mohon maaf Pak. ya. Saya sebenarnya enggan untuk membuka ini ya. Tapi nggak apa-apa kalau ini menjadi sebuah untuk ilmu pengetahuan untuk kita lah ya. Ya ini sekedar, saya mau ini hanya sekedar sharing biasa, jangan Ya. dibawa keluar ya. Ya. Jangan sampai ini nanti orang se-Indonesia tahu gara-gara nonton ini ya. Tayang Pak se-Indonesia Pak. Tapi saya harap ini jadi rahasia kita bersama, Ya. siapapun yang menyaksikan ini. kalau bersama mah bukan rahasia, Pak. Ini mohon maaf ya Akbar ya, ini masalah. Kalau bersama itu razia namanya. Saya pelan-pelan akan menelaah lagu ini ya. Oke. Lagu ini berbicara tentang seseorang bernama Sevilla. Pak, mohon maaf, Pak. Nah, ini kecepatan ya kayaknya. Anda kecepatan. Pelan-pelan. Katanya Anda pelan-pelan. pelan-pelan. Saya akan menelaah. Nah. Maksudnya satu persatu ya. Oke. S.A. saya ya. Apa sih mau begitu Pak? Iya. Maksud saya begini. Lagu ini membicarakan seseorang bernama Sevilla. Ya Sevilla namanya. Yang dia dianggap sebagai orang ketiga atau apalah ya. Iya. Ini sebenarnya saya ingin mengungkapkan dua hal yang sebenarnya tabu. Pertama membuka aib, yang kedua juga menjatuhkan nama baik seseorang. Yang disebut Karena tabu yang sebenarnya penemuan saya Sepia itu laki-laki. Nah, kalau selama ini dalam pikiran Anda dia perempuan, saya katakan totally wrong. Waduh. Pak, Loh, Anda, nih, bentar. Anda ketika Anda berbicara mengenai masalah bahwa Sevilla itu adalah dari mana Anda tahu? Ini ya, ini saya mohon maaf. Ya. Iya. Seseorang punya pacar namanya Sevilla. Iya. Ini anggap aja dianggap wanita simpanan. Iya. Menurut saya ini laki-laki. Dari mana? Pertama, Mus. di refnya gimana tadi? Selamat tinggal. Kekasih gelapku. Terima kasih. Yang dianggap kekasih gelap adalah Sevilla. Iya. Anda lihat panelis yang paling gelap siapa? Akbar. Ngaku. Kamu ngaku sekarang kalau dulu kamu punya nama Sevilla. Lebih baik kamu ngomong daripada saya yang mengungkap. Sebentar. Jadi sebenarnya Sevilla itu Akbar. Sevilla selama ini yang Anda anggap perempuan itu ternyata Lagunya laki-laki nggak dan akan Akbar. gitu. Gimana? Safety tank. Enggak Pak, ini menyamarkan Pak. Menyamarkan gimana? Menyamarkan. Tolong kamu ngaku. Dulu saya memang kekasih gelap dari Ceylon Shepherd. Putus terus sama Ungu juga, Pak. Dibikinin pacar gelap juga saya tuh, Pak. Nih Pak, Yang gelap-gelap terbukti Sevilla itu laki-laki dan orangnya adalah dia. Maaf, Pak. Berarti operasi saya ketahuan dong. Mohon maaf. Kalau misalnya itu saya kan minim ya. Selamat tidur kekasih tinggiku ya. Ya. Kalau Pak Jarwo mungkin Ciri-cirinya. kekasih tuaku. Iya. Ya toh? Kalau Pak si Bopak mungkin Ya. ya kekasih kok segitu. Ya, misalnya, ya kan? Kalau si siapa? Oki, Udah jelas dong, Pak. kekasih bengkakku. Aduh. Nggak, kalau sama Boki saya nggak berani mencela karena saya butuh tahu nasibnya nomor 12 ini gimana Bu? 12 soal 12. Pak, saya boleh tanya kepada Mas Eros. silakan. Boleh, Mas Mas. Eros, saya calon dong. Ah, Saya mau tanya sekarang buka prakteknya di mana? Kenapa? Mas Eros. Itu jadi calon tong katanya buka prakteknya di mana? ya bisa Japri deh. Maeros. Ini Eros, Mas bukan Eros. Erot.
Kalau Erot tuh Mat Erot sama Mas Eros. Jadi Mas Kemudian mohon maaf, Magetan tuh kabupaten saya lahir loh. Iya, Mas Pati ya. Singkatannya bukan itu. Apa tuh? Persemak. Persema apa? Persema udah ada, Mas. Persemak pakai G. Persemak pakai G. Gimana mau main bola kalau misalnya rumputnya masih tinggi-tinggi? Persemak dong. Ini harus potong dulu. Itu kan pakai K, ini pakai G. Jadi Persemag. Jadi agak tebel, persemak. Jadi rumputnya tebel-tebel. Apa udah dipanggil Pak nomor 12 Pak? Mas sudah. Aduh, nggak ngomong. Nggak Pak. Ya. Silakan dilanjut dulu. Terus kemudian profesinya Bento. Papa nyanyi yang bagian ini dong. Yang bagian ini. Tangannya awas. Ini Papa nyanyi bagian ini dulu. Pakai musik dong, pakai musik. Wajahku ganteng. Oh. Banyak simpanan. Sekali lirik. Oke sajalah. Wow. Bisnisku menjagal. Jaga saja. Saja apa? Jagal apa saja. Pak, mohon maaf. Saya tidak melihat mana positif dari apa yang Anda lakukan. Tapi begini, saya melihat pemikiran Anda kepada Bento tadi dibilang satir ya. Iya. Anda menganggap bahwa Bento ini dalam lagu ini berperilaku yang sangat negatif. Mewakili sekelompok orang yang menggunakan kekuasaan dan menumpuk harta. Betul sekali. Dengan menghalalkan segala cara. Ya. Itu mungkin dulu ya. Saya mohon dicamkan bahwa ada dua kesimpulan dari saya. Apa itu? Yang pertama, Bento ini suka bercanda. Yang kedua, dia sudah menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Pertama, kenapa saya katakan Bento ini suka bercanda? Di air yang mana? Teks terakhir itu, siapa yang mau bergurau datang padaku. Berguru tuh di hutan tuh berguru tuh. Cak, eta teh orang Sunda, Cak. Siapa yang mau ngajuru? Oh, bergurau. Datang padaku. Di sini kok bergurau. Salah. Oke lah, seenggaknya siapa yang mau berguru datang kepadaku kan dia mau memberikan pelajaran. Betul. Terus yang kedua, kenapa saya bilang dia menuju arah perbaikan, walaupun dulu hidupnya menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Ya, dari mana? Satu, indikasinya adalah sering mendengarkan khotbah tiap pagi. Dari mana? Karena khotbah soal moral, omong keadilan itu adalah sarapan paginya dia. Itu dia sudah mulai mendekati negara. Itu yang pertama. Setuju, saya setuju itu. Yang kedua, sebenarnya secara eksplisit dia sudah menyebutkan bahwa dia akan mengakhiri semua ini dan hanya akan melakukan ini sekali saja. Ya, ini lagunya nih ya. Tadi ketika persitaan orang susah karena aku, yang penting asik sekali lagi asik. Dia cuma minta asik sekali lagi, setelah itu enggak lagi. Itu artinya dia mau tobat. Kalau enggak dia nggak mungkin minta sekali lagi. Yang penting asik dan seterusnya asik. Nah itu kebablasan. Ini cuma sekali lagi mintanya asik. Setelah itu dia akan berhenti melakukan itu. Sebentar, boleh nggak kita istirahat bentar? Ini suami saya udah begini nih, coba. Perutnya udah kembung, Pak. Pak ini harus dironsek, Pak. Tanda-tandanya Bapak kemasukan kalajengking. Ini harus Papa. Tuh, lihat udah kembung, Pak. Aduh, aku ngeri jadi kamu kayak ikan deh ntar. Napasnya juga udah kembung-kempis ya. Ayo Pak, cepet Pak. Ya Bapak, saya bantu, saya ikhlas deh. Bapak ambil dulu Andrea ini, biar kembungnya hilang. Coba, Nah, lanjutkan lagi, Nah. Pak, mohon maaf. Ini Anda yang terlalu lebay memaknai lagu. Loh, kenapa? Anda kurang cermat. Saya kok malah lebih sedikit cenderung curiga bahwa ini kecurigaan saya sangat berat. Bapak kayak Hansi banyak. Ketika Anda mengatakan bahwa aja dicurigai. Ini maksud saya. Ketika Anda tidak mikir, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Membuat anak jadi alay karena biarpun laki-laki disebut Nina, sama sekali tidak. Menurut saya Nina itu siapa? Nina itu siapa? Nina itu adalah nama nyamuk. Kok nama nyamuk? Bisa. Nih, Dari mana, Bentar. So, nyanyikan coba lihat. Dari mana? Nina Bobo. Oh Nina Bobo.
Makanya kalau Nina bubuk kan nggak digigit nyamuk. Iya. Kalau tidak bubuk baru Digigit nyamuk. berarti siapa yang gigit? Kan Nina. Kalau dia bubuk kan nggak gigit. Nina. Kalau dia bangun tidak. baru gigit. Saya curiga Nina ini nyamuk. Karena kalau Interupsi. Nina bubuk nggak gigit. Nah, lagian lagu ini kurang benar, Pak. Kurang mendidik. Betul, Pak Denny. Coba dijelasin, Pak. Coba, Pak. Sebentar, ini saya mau interupsi dulu calon tong. Ya. Salah. Lo nggak masalah, saya bener nggak masalah. Bukan, saya punya penelitiannya. Nama nyamuknya bukan Nina. Tapi Siapa? Tatang. Kok dari mana Tatang? Dari lagu lainnya. Itu Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Tatang seekor nyamuk. Hap. Datang. Nama nyamuknya Tatang. itu bukan Tatang, itu Dadang. Dadang. Gak bisa bukan Nina. ya saya sedikit menyimpulkan dari Coba kesimpulannya apa? Nah, hanya 2 poin yang terbesar dari 5 lagu yang kita bahas bersama itu. Dari 5 lagu yang kita bahas tidak ada satu pun lagu yang ke-6. Ini yang perlu kita cermati. Ya. Pak, mulai Ini yang perlu ini, kita Pak. cermati. Saya udah Ya. lama nggak denger ginian, Pak. Terus kreasi penyanyi apa lagu-lagu itu ya. Kesimpulannya adalah pencipta lagu di Indonesia ini lebih kreatif dalam hal membuat lagu daripada penyanyi. Itu kesimpulan saya. Ya, karena penyanyi yang nyanyi, pencipta yang menciptakan, ya. Benar berarti yang saya sampaikan. Nggak tahu ah, nggak tahu gimana lu aja.